Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong berkatilah agar firman Tuhan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Juga tolong lindungilah kami dari COVID-19 agar kita tidak terkena. Tolong juga agar kita bisa tetap sehat selalu, supaya kita bisa melakukan kegiatan. Dari nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat beribadah di sekolah minggu online pagi hari ini. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Pak Yohanes mengajak adik-adik untuk membaca Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai 4. Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai 4. Beginilah pemazmur mengatakan, judulnya doa pada waktu pagi. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud. Berilah telinga kepadaku, ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku, minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Nah, jadi kita akan mulai dengan memuji Tuhan. Bapa,ku datang padamu. Bapa,ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Nah, adik-adik, kita akan membuka ibadah pagi hari ini dengan berdoa minta pimpinan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, seperti pujian yang baru saja kami naikkan, pagi hari ini kami anak-anak-Mu dan hamba-Mu datang menghadap hadirat Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan yang Tuhan berikan atas setiap keluarga kami, anak-anak-Mu dan hamba-Mu. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, makanan, minuman, rezeki yang Tuhan berikan kepada papa mama kami, sehingga kami boleh melewati hari-hari dengan pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Pagi hari ini kami ingin menaikkan syukur kami di dalam ibadah kami pagi hari ini.
dengan memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami pagi hari ini. Setiap anak-anak-Mu diberkati, juga setiap kakak-kakak yang akan bertugas pagi hari ini juga Tuhan berkati, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, kita akan melanjutkan dengan pujian yang kedua, yang diambil dari Kidung Ceria 292, Tuhan Kau Gembala Kami. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Bait kedua. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini yang akan dipimpin oleh Kak Ilona. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan menyanyikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita nyanyikan sebanyak 2 kali, ya adik-adik ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Sekali lagi, firman-Mu pelita bagi kakiku, dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Nah, adik-adik, di hari ini kita akan membaca Alkitab yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 28 sampai 40. Dari 1 Raja-Raja 1 pasal 1 ayat 28 sampai 40. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini karena Tuhan mengizinkan kami untuk bersekutu bersama dan memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati pikiran kami, Tuhan berkati hati kami, supaya kami bisa menerima firman-Mu dengan baik, dan kami bukan hanya mendengar Tuhan, tapi kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan tolong kami
Meskipun kami tidak sama-sama dengan teman-teman di ruang sekolah minggu, tapi kami percaya saat ini kami berpaut kepada Engkau, saat ini kami bersatu di dalam Engkau. Kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan, jadikan hati kami sebagai tanah yang subur, supaya ketika benih firman dibagikan, itu bisa berbuah yang banyak dalam kehidupan kami. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Amin. Nah, bacaan kita terambil dari 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 28 sampai 40. 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 28 sampai 40. Kakak bacakan untuk kita semua ya. Salomo diurapi menjadi raja. Lalu Raja Daud menjawab katanya, "Panggillah Batsheba." Perempuan itu masuk menghadap raja dan berdiri depannya. Lalu raja bersumpah dan berkata, "Demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu demi Tuhan Allah Israel. Dengan sumpah ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku." Lalu Batsheba berlutut dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud menyembah kepada raja dan berkata, "Hidup tuanku Raja Daud untuk selama-lamanya." Lagi kata Raja Daud, "Panggillah Imam Sadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yoyada." Mereka masuk menghadap raja, dan raja berkata kepada mereka, "Bawalah para pegawai tuanmu ini, naikkan anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri, dan bawa dia ke Gihon. Imam Sadok dan Nabi Nathan harus mengurapi dia di sana menjadi raja atas Israel. Kemudian kamu harus meniupkan sangkakala dan berseru, 'Hidup Raja Salomo.' Sesudah itu kamu berjalan pulang dengan mengiring dia. Lalu ia akan masuk dan duduk di atas tahtaku, sebab dialah yang harus naik tahta menggantikan aku, dan dialah yang kutunjuk menjadi raja atas Israel dan Yehuda." Lalu Benaya bin Yoyada menjawab raja, "Amin. Demikianlah kiranya firman Tuhan, Allah Tuanku Raja. Sebab Tuhan menyertai Tuanku Raja, demikianlah kiranya ia menyertai Salomo. Semoga ia membuat tahta Salomo lebih agung dari tahta Tuanku Raja Daud." Lalu pergilah Imam Sadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yoyada. Dengan orang Kreti dan orang Pleti, mereka menaikkan Salomo ke atas bagal betina Raja Daud dan membawanya ke Gihon. Imam Sadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah, lalu diurapinya Salomo. Kemudian sangkakala ditiup dan seluruh rakyat berseru, "Hidup Raja Salomo." Sesudah itu seluruh rakyat berjalan di belakangnya sambil membunyikan suling dan sambil bersukaria ramai-ramai sampai seakan-akan bumi terbelah oleh suara mereka. Demikianlah berita firman Tuhan di hari ini. Terpujilah kita yang mendengar, lalu kita melakukannya dalam kehidupan kami, dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, adik-adik, cerita kita di hari ini yaitu tentang Salomo diurapi menjadi raja. Nah, Salomo menjadi raja untuk menggantikan raja sebelumnya. Siapa namanya? Ayo. Aku yakin adik-adik semua pasti udah bisa menebaknya. Betul sekali, Salomo menggantikan Raja Daud sebelumnya. Daud sendiri merupakan ayah dari Raja Salomo. Nah, kira-kira bagaimana ya perjalanan Raja Salomo ketika dia akan menjadi raja? Apakah karena dia anaknya Daud, jadi lancar-lancar aja tuh waktu dia mau jadi raja tuh terus lancar-lancar aja? Nah, ternyata sebelum Salomo diurapi menjadi raja pada waktu itu adik-adik, ada yang namanya Adonia. Nah, Adonia ini siapa? Adonia ini anaknya Raja Daud. Dia anak tertua setelah Absalom. Tapi kan anaknya Daud yang namanya Absalom kan sudah meninggal. Nah, jadi Adonia ini merupakan anak tertua dari Raja Daud pada saat itu. Dan keadaannya memang pada saat itu Raja Daud itu sudah sangat tua. Jadi si Adonia ini, anaknya Raja Daud ini, dia sudah mengklaim dirinya bahwa dia adalah
pengganti Raja Daud nih. Kalau kalian lihat di gambar, kalian bisa lihat ini kan udah ada bawa pasukan ya, pasukan berkuda, prajurit, orang banyak tuh udah berjalan dengan dia karena dia tuh udah mengklaim dirinya menjadi Raja Israel menggantikan Daud pada masa itu. Nah, terus siapa nih yang digambar nih? Ini tuh Imam Sadok, ya, lalu Nabi Nathan. Nah, mungkin nggak ada gambar untuk yang Benaya bin Yoyada ya, tapi kalau lihat dari cerita Alkitab kita tadi bahwa Imam Sadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yoyada ini adalah orang-orang yang pada waktu itu mereka resah. Ini orang dalam istana ya, orang dekatnya Raja Daud. Mereka resah melihat kelakuannya Adonia, ya, anak tertua Raja Daud yang sudah mengklaim diri menjadi raja menggantikan Daud, tapi dia belum berkomunikasi dengan Raja Daud. Raja Daud tuh belum bilang apa-apa bahwa dia yang akan menggantikan Raja Daud. Nah, melihat hal ini karena mereka resah, lalu mereka mencoba mengingatkan kembali kepada Raja Daud, karena sebelumnya itu Raja Daud itu dia punya janji terhadap Batsheba ya. Batsheba itu tuh istrinya ya, istrinya Raja Daud, ibunya dari Salomo. Jadi Imam Sadok mereka mengingatkan bahwa Raja Daud kan pernah berjanji bahwa yang akan menggantikan Raja Daud menjadi raja adalah Salomo. Nah, di gambar ini kamu bisa lihat sama seperti yang tadi kita baca di Alkitab kan. Jadi karena Raja Daud udah tua, nah dia panggil Batsheba ya, dia panggil Batsheba untuk datang di istana dia dan mau mengatakan kepada Batsheba bahwa dia akan memenuhi janjinya terhadap Batsheba untuk mengangkat Salomo menjadi raja ya. Nah, ketika Raja Daud memanggil Batsheba, dia bukan hanya memanggil Batsheba, tapi dia juga memanggil tadi ya, dia memanggil Imam Sadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yoyada. Apa yang diperintahkan Raja Daud? Raja Daud meminta supaya mereka membawa Salomo ke Gihon. Untuk apa? Supaya di Gihon Salomo bisa diurapi menjadi raja ya. Jadi kalau kalian perhatikan di ayat yang tadi, di ayat yang kita baca, mereka senang loh. Imam Sadok, Nabi Nathan, Benaya bin Yoyada tuh mereka senang ketika Raja Daud mengingat kembali janji untuk mengangkat Salomo menggantikan Raja Daud untuk menjadi raja ya. Maka pada saat itu mereka membawa Salomo pergi ke Gihon ya. Nah, sesampainya di Gihon, si Imam Sadok sudah menyiapkan minyak untuk mengurapi Salomo untuk menjadi raja ya. Jadi di Gihon itu disaksikan oleh banyak orang juga. Di situ Imam Sadok lalu mengurapi Salomo menjadi raja Israel untuk menggantikan Daud. Nah, ketika Salomo menjadi raja ini ya, kalau tadi adik-adik perhatikan bahwa di waktu awal kan tidak mulus ya, karena Salomo kan harus menghadapi tadi saudara tirinya yang namanya Adonia tadi. Adonia itu kan sebenarnya dia sudah berusaha untuk menggagalkan rancangan Allah agar memilih Salomo menjadi raja menggantikan Daud, ya kan? Tapi meskipun jalannya tidak mulus, meskipun ada yang berusaha menggagalkan, tapi adik-adik harus ingat hal ini bahwa Tuhan itu sudah memilih Salomo sejak awal untuk menjadi raja. Maka kalau Tuhan sudah menetapkan dia menjadi raja, tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Meskipun mungkin tadi di waktu awal itu kelihatannya, kayaknya memang yang berpotensi besar Adonia nih, karena Adonia tuh sebelumnya kalau kalian baca di pasal sebelumnya, wah dia tuh udah dapat banyak dukungan juga dari dalam istana dan banyak orang juga sudah mengikuti dia begitu kan. Jadi rasanya mustahil gitu untuk Salomo bisa menjadi raja kan, tapi ya itulah rancangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memilih dari awal, kalau Tuhan sudah mengatur sesuatu dari awal, itulah yang akan terjadi. Ya, nah ini bukan hanya terjadi di zaman Raja Salomo dalam Alkitab, dalam kehidupan sehari-hari pun ada. Ya, adik-adik bisa lihat nih contoh namanya Nick Vujicic. Ya, Nick Vujicic ini orang namanya Nick Vujicic. Sekarang sih dia udah dewasa. Ini foto dia waktu dia kecil ya. Dia itu terlahir tanpa tangan dan tanpa kaki. Ya, kalau kita lihat sepintas nih, kita orang awam ya, pas lihat begini mungkin kita akan berpikir, dia kira-kira punya masa depan atau enggak ya? Ya kan? Coba kalau adik-adik bayangkan Nick ini menjadi teman sekelas kalian sekarang. Mungkin saja kalian akan bully, iya enggak? Nah, kalau di kesempatan ini tuh sekalian Kak Ilona mau bilang buat kalian ya. Meskipun kalian lihat orang itu, kayaknya nih orang ini nggak punya masa depan nih ya.
kayaknya nih aduh nggak punya tangan, nggak punya kaki, bahkan mungkin sering kali kalian bully ya, kalian ganggu teman-teman kalian yang punya keterbatasan. Tapi nih lihat ya, kalian akan lihat dari kisah hidupnya Nick bahwa kalau Tuhan sudah menciptakan seseorang, Tuhan pasti punya tujuan yang baik buat dia ya, bukan hanya buat Nick tapi buat semua orang, buat kalian juga. Mau siapapun dia yang terlahir dia yang terlahir dengan keterbatasan, dia yang lahir dengan alat tubuh yang lengkap, semuanya diciptakan Tuhan punya tujuannya masing-masing ya. Nah, kalau lihat seperti ini kan mungkin orang yang kalau tidak memahami yang tidak memahami maksud Tuhan dengan baik, mungkin akan bilang anak ini nih mungkin gak bisa apa-apa ya, orang dia gak punya tangan, gak punya kaki. Tapi tebak deh adik-adik ya, kira-kira Nick jadi apa sekarang? Sekarang dia menjadi motivator paling terkenal di seluruh dunia loh ya. Sekarang dia tuh motivator dan dia tulis banyak buku. Ini mungkin gak kelihatan ya, tapi kalau kalian bisa googling, kalian baca semua tulisan dia dalam buku-bukunya. Dia keluarin buku tuh udah sekitar berapa buku. Kailona sendiri udah baca 3 bukunya, dan itu semuanya bagus-bagus ya. Ada salah satu hal di situ dia bilang begini, aku bersyukur karena aku terlahir tanpa tangan atau tanpa kaki. Kalau aku terlahir dengan tangan dan dengan kaki, mungkin aku nggak akan jadi motivator terkenal sesukses sekarang. Jadi aku bersyukur Tuhan menciptakan aku tanpa tangan dan tanpa kaki. Nah, maksudnya apa tuh? Sama kayak tadi Raja Salomo. Tuhan kalau udah menentukan seseorang mau jadi apa, nggak ada halangan. Ya, nggak ada yang bisa gagalin rencana Tuhan. Kalau Tuhan menetapkan Nick, meskipun dia tanpa tangan dan tanpa kaki lahirnya, tapi kalau Tuhan menetapkan dia untuk jadi motivator terkenal di seluruh dunia loh sekarang, itu akan terjadi. Sama kayak tadi Salomo, ya. Kakak Kailona yakin kalian pasti punya cita-cita, iya nggak? Kalian pasti punya keinginan. Suatu ketika aku ingin menjadi begini, suatu ketika aku ingin menjadi begitu. Ingat, kalau kalian punya keterbatasan ya, ataupun jalannya tidak mulus, ataupun sekarang belajarnya susah banget, banyak banget tugas, belum lagi online, belum lagi jarak jauh belajarnya, susahnya minta ampun, adalah kadang-kadang internet terganggu, terputus koneksinya. Tapi semua kesusahan ini tenang adik-adik. Selama kalian mengandalkan Tuhan, selama kalian berdoa, selama kalian yakin kalau Tuhan sudah menetapkan sesuatu buat kalian, itu akan terjadi masa depan. Semua tantangan ini bisa kalian lewati, ya. Kalian tidak boleh kalah oleh keadaan. Kalaupun keadaan sekarang ini memungkinkan kita untuk mungkin cepat mengeluh, ya, kita cepat putus asa atau kita bosan, kita tidak boleh kalah oleh keadaan. Ingat, Tuhan merancangkan apapun, Tuhan merencanakan apapun, itu pasti punya tujuan. Ya, sama kayak tadi cerita tentang Raja Salomo. Raja Salomo ditetapkan dari awal untuk menjadi raja, sekalipun ada banyak tantangan, tidak mulus jalannya, tetap kehendak Tuhanlah yang terjadi. Demikian pun kalian, selalu andalkan Tuhan, selalu berdoa. Kalau punya kesulitan, yakin bahwa itu adalah cara Tuhan mempersiapkan kalian menjadi sesuatu yang luar biasa di masa yang akan datang. Ya. Sekian cerita di hari ini, semoga adik-adik semua diberkati dengan cerita yang ada di hari ini. Semoga Tuhan Yesus selalu menguatkan iman adik-adik untuk tetap percaya sama Tuhan Yesus, untuk tetap percaya sama apa tujuan yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan adik-adik semua. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan di hari ini. Mari kita menutup cerita kita di hari ini dengan berdoa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur karena hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk bisa belajar dari Raja Salomo. Terima kasih karena Tuhan mengingatkan kami lewat kisah Raja Salomo bahwa Tuhan pasti punya tujuan yang baik yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan pasti punya rancangan yang baik untuk kami masing-masing, punya rencana yang baik untuk masa depan kami masing-masing. Kami hanya harus terus mengandalkan Engkau, kami hanya harus terus mempersiapkan diri kami untuk menggapai masa depan kami yang sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk menjadi Raja Salomo di masa kini yang meneladani kesetiaannya kepada Engkau, meneladani semua hal-hal baik yang Dia punya Tuhan. Biarlah kami bisa terus menjadi
alat berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Lalu biarlah kekuatan-Mu akan selalu menolong kami untuk mengingat firman-Mu dalam kehidupan kami dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah nama-Mu, amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan dengan cara adik-adik mengumpulkan uang persembahan ke dalam amplop khusus. Lalu nanti adik-adik waktu kita sudah bisa sekolah minggu di gereja, kita bawa persembahan yang sudah terkumpul itu lalu kita berikan ke gereja. Atau adik-adik bisa juga dengan cara mentransfer ke rekening GKI Gading Indah. Rekening ada tercantum di warta sebelah depan ya. Adik-adik kalau ada warta bisa lihat nomor rekening GKI Gading Indah di halaman depan. Nah, adik-adik kita akan mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu Aku Diberkati. Kita nyanyikan 2 kali. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Nah, adik-adik kita akan berdoa untuk persembahan kita. Teman kita Felix dari kelas 5 akan berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, dalam Yesus Kristus, kami ingin bersyukur atas segala penyertaan-Mu dalam 1 minggu yang telah lewat, sehingga kami dapat berkumpul bersama dalam ibadah online pada hari ini. Kami sudah memberikan persembahan, berkatilah persembahan ini agar dapat memuliakan nama-Mu, dan juga berkatilah gereja agar dapat mengelolanya dengan baik, sehingga dapat dipergunakan untuk menolong orang-orang yang kesusahan. Di dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Adik-adik kita akan berdoa untuk persembahan kita dan kita berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, bersyukur dan berterima kasih Bapa, di masa-masa sulit ini Engkau tetap menjaga memelihara anak-anak-Mu dan keluarga anak-anak-Mu dan hamba-Mu. Engkau tetap memberi rezeki yang cukup untuk kehidupan kami. Dan pagi hari ini dengan penuh syukur anak-anak-Mu boleh memberikan atau menyisihkan uang jajan mereka untuk diberikan sebagai persembahan kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati supaya uang yang telah dikumpulkan anak-anak-Mu yang belum bisa dikirim ke gereja Tuhan, juga anak-anak-Mu dengan setia tetap mengumpulkannya dan nanti bisa dibawa ke rumah Tuhan pada waktunya. Terima kasih Bapa untuk kesehatan, kekuatan
yang Tuhan berikan untuk setiap anak-anak-Mu dan hamba-Mu. Juga ketika anak-anak-Mu harus mengikuti sekolah dari rumah, Tuhan berikan hikmat bijaksana, berikanlah semangat, berikan kepandaian, ketekunan kepada setiap anak-anak-Mu supaya tetap bisa belajar dengan baik. Tuhan memberkati supaya anak-anak-Mu ini juga mendapatkan ilmu yang kualitasnya juga tidak berkurang daripada kualitas ketika anak-anak-Mu harus datang ke sekolah masing-masing. Kami berdoa supaya pandemi corona ini bisa segera berlalu dan anak-anak-Mu dan jemaat Tuhan bisa beribadah kepada Tuhan. Setiap orang bisa melakukan kegiatan masing-masing dengan baik. Bapak, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini, untuk setiap puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar dan kami boleh naikkan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu dan juga kakak-kakak. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, sekolah minggu pagi hari ini telah selesai. Kiranya Tuhan memberkati setiap adik-adik dan kakak-kakak sekolah minggu.